Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu banyak manusia yang tahu dengan nama iblis. Bahkan di seluruh belahan bumi ini, tentu saja dengan nama iblis sudah jelas bahwa iblis pasti diartikan sebagai makhluk Allah yang ditakuti dengan godaannya terhadap manusia. Namun, ada kisah yang dimana ada malaikat yang ditakuti oleh iblis. Lalu siapakah malaikat yang ditakuti oleh iblis tersebut? Simak ulasannya hingga habis, tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Terkisahlah seorang jin yang amat taat kepada Allah bernama Azazil. Ia mendapat tempat di langit ketujuh bersama jajaran malaikat lainnya. Ketaatan Azazil melebihi seluruh makhluk ciptaan Allah di langit dan seisinya. Hingga suatu ketika, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kasih sayang Allah kepada Nabi Adam tak heran membuat Azazil merasa iri dan dengki. Ia juga menentang keputusan Allah untuk menjadikan Nabi Adam alaihi salam khalifah di bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana tercantum di surat Al-Baqarah ayat 30 yang isinya bahwa Allah sesungguhnya lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Azazil tetap keras kepala hingga enggan bersujud kepada Nabi Adam. Ia merasa bahwa ia adalah makhluk paling sempurna. Hingga akhirnya Allah murka dan menurunkan Azazil. Semenjak turun ke bumi, ia lebih populer sebagai iblis laknatullah. Allah memberinya penangguhan hingga hari kebangkitan. Azazil bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam serta seluruh keturunannya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Lais Samarkandi, ketika ia pergi ke Madinah untuk mencari Umar bin Khattab, ia bertemu dengan Ka'bul Akbar di tengah perjalanannya. Ia tengah bercerita dalam suatu majelis mengenai Nabi Adam yang hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ketika itu Allah berfirman yang intinya adalah bahwa Nabi Adam akan langsung menuju ke surga, namun tidak dengan iblis. Kematiannya akan menjadi yang terakhir dengan rasa pedih yang mendalam. Ketika dunia telah mencapai fase akhirnya, dan trompet sangkakala hendak ditiup, orang-orang di pasar akan sibuk bertengkar, dan muncullah suara yang keras dari langit. Separuh penduduk bumi akan pingsan selama 3 hari. Bagi orang-orang yang tidak pingsan, maka mereka akan seperti domba yang kehilangan induk. Lalu, terdengarlah kembali suara dari langit yang dapat membunuh setiap makhluk yang mendengarnya. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencelakai iblis yang terkutuk. Iblis harus merasakan kepedihan maut sejak manusia pertama hingga terakhir, baik itu dari golongan jin dan manusia. Israel pun mendapat perintah juga untuk membawa 70.000 malaikat yang semuanya penuh dengan kecemasan dan murka. Malaikat Zabaniyah akan membawa rantai dari neraka Lado serta 70.000 bantolan dari neraka Lado. Malik pun mendapat perintah untuk membuka pintu-pintu neraka. Siapa saja malaikat yang ditakuti iblis? Sahabat beriman, menurut kisah tersebut iblis paling takut dengan kedatangan Israel. Ketika itu, Israel muncul di hadapan iblis dengan wajah mengerikan. Saking mengerikannya, hingga membuat penduduk langit dan bumi mencair. Israel akan datang dan membentak iblis sekali, hingga membuatnya pingsan. Apabila penduduk timur dan barat mendengar dengkuran iblis yang pingsan tersebut, maka pingsanlah mereka. Saat iblis akhirnya tersadar, maka Israel kembali membentaknya, sambil mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematian iblis. Dengan terbirit-birit, iblis lari. Ia menuju ujung timur. Kemudian Israel sudah berada di hadapannya. Iblis pun menyelam ke samudra. Namun tetap, Israel lebih dulu di sana, seraya melemparkannya ke laut. Iblis pun lari dengan tak karuan mengelilingi bumi. Bagaimana wujud malaikat Israel? Wujud malaikat Israel saat mendatangi iblis benar-benar menyeramkan. Allah Azza wa Jalla telah memberikan wewenang padanya, beserta segala kemurkaan Allah padanya. Itulah sebabnya menurut kisah, wajah Israel akan membuat siapapun yang melihatnya mencair. Hingga sampailah keputusasaan iblis yang akhirnya berhenti di makam Nabi Adam. Kemudian berkata bahwa Nabi Adamlah penyebab kecelakaannya iblis. Seandainya saja kau tidak Allah ciptakan, maka aku tidak akan celaka. Kemudian iblis bertanya pada malaikat maut,
Minuman apakah yang akan diberikan kepadaku, dan siksa apakah yang akan aku temui?" Israel pun menjawab, "Minuman yang akan kau dapati adalah dari neraka Lado, dan siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, namun berlipat ganda." Iblis yang mendengarnya kemudian mengerang di atas tanah dan mencoba untuk kabur kembali. Namun, malaikat Zabaniyah menghadangnya dengan bantolan-bantolan dari neraka. Iblis pun merasakan kepedihan yang begitu menyakitkan. Bahkan Allah mengajak Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan sakaratul maut iblis terkutuk. Mereka berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu pada kami." Apakah malaikat Israel ramah atau seram? Malaikat Israel merupakan utusan Allah yang bertugas mencabut nyawa. Tidak hanya manusia, malaikat ini juga berhak mencabut nyawa seluruh makhluk Allah. Sahabat beriman, sebagaimana malaikat yang ditakuti iblis, Israel ternyata tidak selalu memasang perangai yang menyeramkan. Kepada para hambanya yang taat, ia akan memberikan wajah yang ramah, namun tidak dengan hamba Allah yang membangkang. Malaikat Israel merupakan malaikat yang sangat patuh pada Allah Azza wa Jalla, hingga ia tidak akan menyakiti atau membuat ketakutan orang-orang yang Allah cintai. Berbeda halnya dengan makhluk-makhluk Allah yang membangkang. Ia tidak segan-segan meluapkan amarahnya, sama halnya ketika hendak mencabut nyawa iblis. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanyalah milik Allah. Kita manusia hanya harus melaksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.